Udah 2 tahun sejak Snapdragon 8 Gen 3 rilis dan masih banyak HP-HP yang pakai chipset ini tuh di tahun 2005 masih tergolong kenceng dan solid ya secara performa. Bahkan beberapa di antaranya masih lebih worth it kalau lo bandingin sama rilisan-rilisan terbaru di tahun 2005 ini di kategori mid-range ataupun premiumnya. Entah kenapa chipset ini tuh rasanya kayak masih belum mau pensiun dan masih banyak pabrikan-pabrikan smartphone yang pakai dan rilis device di tahun 2025 masih pakai chipset ini. Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Panji. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like channel ini karena di sini kita bakal bahas gadget, desain dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di video kali ini konsepnya agak beda karena gua mau bahas 6 HP dengan chipset Snapdragon 8 Gen 3 yang rilisnya bervariasi ya dari 2 tahun lalu ataupun yang baru rilis tahun ini. Jadi di depan gua ada 6 HP yang akan kita bahas satu persatu. Oke, Snapdragon 8 Gen 3 ini pertama kali rilis akhir tahun 2023. Fabrikasinya 4 nanometer. Waktu itu Qualcomm ngenalin arsitektur baru yang mereka sebut 1+5+2 core setup. Intinya sih 1 core super kenceng buat performa puncak, 5 core buat multitasking berat, dan 2 core efisiensi yang bikin HP-HP yang ditenagai chipset ini tuh lebih hemat daya. Hasilnya, skor Antutu yang ada di kisaran 1,7 sampai 2 juta dari HP-HP yang dirilis tahun 2023 itu. Nah, sampai sekarang chipset Snapdragon 8 Gen 3 ini masih bisa mengalahin banyak HP yang rilis di tahun 2025. Selain ngebut, Snapdragon 8 Gen 3 ini waktu dirilis, klaimnya dia punya panas yang lebih terkontrol. Selain itu ada juga AI engine yang udah lebih jalan, kayak misalnya picture enhancement dan juga predictive text yang memang baru dirilis ketika smartphone flagship tahun 2023 itu dirilis, bahkan lanjut ke 2024. Makanya sampai tahun 2025 ini chipset ini masih tergolong populer. Ada beberapa device yang rilis tahun 2025 masih pakai Snapdragon 8 Gen 3. Salah satunya Poco F7 Pro. Nanti kita bahas. Oke, yang pertama gue bakal bahas si monster kamera, Oppo Find X7 Ultra. HP ini tuh diluncurin Januari 2024. Dengan niat yang satu, jadi smartphone dengan kamera paling serius. Layarnya gede, 6,82 inch, LTPO OLED 120Hz. Feel-nya tuh premium banget ya menurut gua. Konfigurasi kameranya 50 megapiksel triple setup, lengkap, ultra wide sampai periscope. Hasilnya nggak kaleng-kaleng, karena HP ini masih bisa diandalkan di tahun 2025 dan gua udah ngebuktiin sendiri dengan beberapa hasil fotonya tuh masih lebih pleasing, lebih appealing dibandingkan flagship-flagship yang rilis di tahun 2025. Adalah beberapa, kita nggak usah sebut mereknya. Nah, yang bikin beda Oppo Find X7 Ultra dengan HP-HP yang lain yang ada di depan gua, itu adalah tuningan color tone dari Hasselblad ya kerjasama antara Oppo dan Hasselblad yang memang dibawa di seri ini ultra premiumnya Oppo. Jadi udah dari segi hasil foto, video nggak diragukan lagi. HP ini tuh waktu pertama kali rilis, ya sayang dia China only ya. Dia ada di kisaran 14 jutaan. Ya itu belum IMEI dan segala macam kalau lo bawa ke Indonesia. Tapi sekarang gue lihat di toko ijo itu udah ada yang jual di kisaran 10 jutaan. Jadi masih worth it lah untuk tahun 2025 ini dan mungkin bisa jadi alternatif kalau lo memang butuh kamera yang telenya bagus banget sumpah. Kekurangannya ya tadi karena dia HP nggak resmi, jadi lu nggak dapetin garansi resmi Oppo Indonesia. Selain itu dia punya, walaupun bodinya tergolong tipis dan cakep gitu lah, feel premiumnya dapet, tapi dari segi berat dia lumayan berat untuk lu pakai sehari-hari. Buat orang yang nggak biasa pakai HP yang tergolong berat, Find X7 Ultra ini menurut gua relatif berat sih, apalagi kalau lo pakai casing ya nantinya. Oke, sekarang kita geser ke HP yang kedua yaitu Xiaomi 14. HP ini resmi rilis di Indonesia, globalnya rilis Februari 2024 dan masuk ke Indonesia Maret 2024, artinya sebulan dari global launchingnya. Menurut gue yang udah pakai HP ini lebih dari setahun, ini adalah salah satu HP yang gue pakai sebagai daily driver. Gue puas banget dan menurut gue ini adalah mini Leica yang benar-benar dari segi size compact, dari segi kamera dia bisa diandalin. Dan konfigurasi kameranya juga nggak main-main. Layarnya cuma 6,36 inci, tapi LTPO AMOLED 120Hz juga. Pakai optik dan tuningan Leica. Dia punya 90 watt charging, performanya nggak usah dibahas lah ya.
Nah, seperti yang gue bilang, HP ini adalah HP yang gue pakai sehari-hari, bahkan sampai hari ini sempat jadi HP utama gue selama kurang lebih 8 bulan lebih lah. Jadi gue disclaimer, gue adalah pemakai 2 HP dan Xiaomi 14 ini adalah salah satu HP yang gue pakai sehari-hari. Pemakaiannya gue pakai buat foto-foto, kerja, tapi jujur untuk layar 6,3 inci gue nggak prefer untuk main di Xiaomi 14 ini, main game gitu. Karena dari segi kenyamanan gue lebih suka main game di HP yang layarnya lebih besar, misalnya di layar 6,7 inci atau pakai tablet yang memang 7 atau 8 inci sekalian supaya lebih puas. Nah, yang jadi pembeda dari HP Snapdragon 8 Gen 3 lain yang ada di depan gua tentu saja form factornya yang tergolong compact ya. Jadi ini tuh nyaman banget ketika lu genggam satu tangan, dan sebenarnya udah ada penerusnya ya dari Xiaomi 14 ini adalah Xiaomi 15 yang juga rilis resmi di Indonesia. Tapi somehow gue nggak ngerasa gue perlu upgrade dari Xiaomi 14 ke 15 karena menurut gue mungkin feel-nya masih nyaman aja di Xiaomi 14 ini. Harganya waktu resmi rilis di Indonesia itu adalah 12.11.999 dengan 12.256, dan kalau dilihat di akhir tahun 2025 ini udah lumayan jatuh banget di harganya di 7 jutaan. Makanya gue bilang HP-HP yang rilis dari tahun lalu itu sekarang jadi worth it karena ya dia harganya udah jatuh. 7 jutaan menurut gue no brainer kalau lu memang mau cobain pengalaman mini Leica lah gitu. Oke, untuk kekurangannya Xiaomi 14 ini karena gue pakai harian kerasa banget. Memang karena dia ukurannya kecil, tergolong compact, menurut gue vapor chambernya jadinya kecil sehingga HP ini tuh cepat panas. Dan ketika peluncuran tuh sempat ada isu embun yang gue sendiri sempat ngalamin sampai akhirnya gue juga melakukan tutorial yang waktu itu disarankan, akhirnya hilang permanen juga sih, bukan sesuatu yang bertahan lama-lama di device-nya. Nah, jadi kalau lo suka HP kecil yang mungkin secara performa masih no kompromi, menurut gue Xiaomi 14 ini masih layak dipertimbangkan di akhir tahun 2025 ini. Atau kalau mau dapat garansi yang lebih panjang, lo bisa consider Xiaomi 15 penerusnya sebagai flagship yang dirilis Xiaomi tahun ini. Oke, kita masuk ke dunia ponsel lipat. Di depan gue udah ada Vivo X Fold 3 Pro. Video detail pembahasan ini kita udah sempat bahas di video sebelumnya, jadi kalau mau dapat impresi detail dan juga komparasinya sama X Fold 5 bisa nonton video yang udah sempat kita publish beberapa waktu lalu. Jujur menurut gue X Fold 3 Pro ini adalah smartphone yang underrated banget. Gue udah sempat juga ngomong di video bahwa Vivo yang seri foldable ini tuh menurut gue underrated dan kurang hype gitu, karena sebenarnya ini handphone bagus banget, dipakai foto bagus, terus kemudian dipakai kerja enak, soal performa dia juga nggak kompromi. Bahkan penerusnya X Fold 5 tuh juga masih pakai Snapdragon 8 Gen 3. Artinya Vivo juga nggak ngelihat bahwa chipset ini tuh inferior dibandingkan penerusnya. Bahkan mungkin dia udah dapet tuningan yang pas supaya bikin HP ini tuh nggak cepet panas. Dan itu kebukti banget. Ketika gue pakai Vivo X Fold 3 Pro ini bersamaan dengan Xiaomi 14, of course yang Xiaomi 14 kerasa lebih cepet panas ketika ngambil foto, video, dan segala macam. Jadi menurut gue X Fold 3 Pro ini sangat-sangat underrated lah gitu. Nah, untuk catatan dari gue sebenarnya sebagai orang yang pakai X Fold 3 Pro ini selama kurang lebih 3 bulan terakhir, dan ini jadi primary phone gue ya. Jadi gue ngerasa videonya masih tergolong kurang sih dibandingkan X200 Pro dan mungkin flagship yang tahun ini. Tapi fotonya udah benar-benar bagus banget, standar kerjasama Vivo dan Zeiss. Untuk detail-detailnya nanti lo bisa lihat di video kita soal Vivo X Fold 3 Pro ini. Nah, HP ini tuh waktu rilis pertama harganya 26 jutaan, dan menariknya harga secondnya tuh stabil di kisaran 19-20 juta. Apakah ini karena hukum permintaan yang mungkin nggak banyak orang yang beli, atau orang yang beli sebenarnya nggak banyak yang jual lagi, sehingga depresiasinya tuh nggak kerasa jauh banget kalau lo bandingin sama foldable-nya Samsung misalnya. Ini juga udah pernah kita bahas di video kita sebelumnya. Nah, gue bisa bilang kalau lu mau coba handphone foldable dan lu dapat harga yang bagus banget secondnya, X Fold 3 Pro ini salah satu yang worth it untuk diconsider. Apalagi Vivo sendiri udah nge-roll out Origin OS yang bikin pengalaman pakai handphone Vivo itu lebih nyenengin. Gue udah bahas banget soal Fun Touch yang nyebelin, dan alhamdulillah Vivo kayaknya menjawab aspirasi kita semua bahwa mereka akan pakai Origin OS di device-device Vivo secara global, gak hanya di China on. Oke, lanjut masuk ke foldable yang lain yang bentuknya agak beda nih. Nah, ini casingnya nggak dilepas. Dia adalah Samsung Galaxy Z Flip 6. Ini kategori foldable-nya Samsung yang clamshell. Dia dirilis tahun 2024, tepatnya Juli 2024, dan udah ada penerusnya Flip 7.
Oke, buat Samsung sendiri, Qualcomm itu customize chipsetnya jadi Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yang dipakai di S25 series dan juga Flip dan Fold 6. Nah, HP ini sendiri punya layar utama 6,7 inci kalau dilentangkan dan cover screen-nya 3,4 inci yang fungsional menurut gua. Dan dia punya karakter aja gitu, beda sama Flip 7 yang memang udah digedein gitu dari sisi layar, jadi lebih mirip kayak Motorola. Untuk kamera sendiri dia punya 50 megapiksel dengan IP rating IPX8 yang tahan air dan build quality-nya tuh khas Samsung sih menurut gua, solid banget untuk segi hinge dan juga digenggam secara feel-nya tuh solid dan premium banget. Nah, yang bikin beda dari Snapdragon 8 Gen 3 lain yang ada di depan HP-HP dengan Snapdragon 8 Gen 3 tentu saja form factor yang dia foldable clamshell satu-satunya ya. Jadi mungkin kalau yang mau consider 8 Gen 3 dengan form factor yang clamshell, menurut gua Flip 6 masih layak dilirik. Kenapa? Kita udah pernah bahas di video Flip 7 bahwa harga HP foldable Samsung itu tergolong memiliki depresiasi yang cukup tinggi. Jadi menurut gua worth it banget kalau lu ambil flagship-flagshipnya Samsung atau foldable-nya Samsung dengan rilisan tahun sebelumnya. Jadi misalnya ketika rilis Flip 7 lu ambil Flip 6-nya atau nanti ketika rilis Flip 8 lu baru beli yang Flip 7 atau Fold 7-nya. Ya just for consideration aja. Karena ngomongin harga, waktu rilis HP ini tuh di 16 jutaan dan tahun ini di akhir tahun 2025 ini harganya udah terjun di kisaran 8 jutaan untuk yang storage 256. Lo bayangin, hampir setengahnya. Jadi buat yang mau cobain gaya ya, mungkin pengen cobain HP Flip dan mungkin ragu untuk bayar belasan juta, menurut gua Flip 6 masih layak buat dilirik di akhir tahun 2025 ini. Oke, sekarang kita masuk ke HP yang tergolong buat aspirasi dari masyarakat menang mending ya, atau yang mungkin nggak mau bayar HP belasan juta buat dapetin performa dan paket komplit dalam sebuah HP yang ya mungkin jadinya flagship ya, flagship level. Nah itu kenapa mungkin menurut gua Poco ngejawab dengan ngerilis Poco F7 Pro. Nah ini juga tergolong HP yang underrated di tahun 2025 ini karena dia rilis di Maret 2025 ini, tapi pamornya kalah sama F7 reguler yang justru secara spesifikasi di bawahnya. Kenapa? Padahal HP ini tuh masih jadi penerus tradisi Poco ya, yang nawarin harga ekstrim sama performa ekstrim. Kalau lihat desainnya tuh sebenarnya dia nggak gaming banget, jadi tergolong kalem, elegan. Cuman yang gua pegang ini warna silver, memang jadinya kayak bukan buat semua orang lah. HP ini jadi Snapdragon 8 Gen 3 termurah yang gua bahas hari ini dengan kategori HP baru. Tapi disitulah value-nya karena secara performance dan kelengkapan dia nggak kalah sama flagship-flagship yang dirilis tahun lalu. Buat kelengkapan dia punya kamera yang bagus, OIS juga, IP68, baterainya 6000 mAh, terus kemudian layar 2K 120Hz AMOLED. Nah detailnya udah pernah dibahas sama Rangga di video Poconya Poco waktu itu. HP ini masih ada barunya dengan harga 7 jutaan dan itu buat storage 512 bukan 256. Jadi masih value deal banget buat orang-orang yang masih cari HP performance dan juga desainnya tuh nggak gaming banget lah gitu, bukan yang seperti nanti handphone yang gue bahas satunya lagi. Dan bonusnya lagi ketika lo beli HP baru, HP ini baru, lo dapat garansi resmi yang baru yang panjang. Dengan Xiaomi Indonesia pastinya ada garansi 2 tahun. Artinya lo nggak perlu repot ketika lo beli HP yang tadi yang lain-lain, mungkin ada pertimbangan garansinya masih panjang apa enggak, atau life cycle-nya udah terlalu lama sehingga spare part-nya ketika mau lo repair mungkin udah nggak ada di service center-nya. Jadi kesimpulannya F7 Pro ini masih worth it dan bisa dikonsider juga untuk yang nyari performa sekaligus ya tadi storage-nya gede 512 dan ya HyperOS-nya Poco sih menurut gue lebih user friendly lah daripada HyperOS-nya yang versi Xiaomi ya. Nah terakhir HP yang DNA-nya gaming banget. HP ini baru dibahas banget sama Rangga di compare sama iQOO dan ini bawa Snapdragon 8 Gen 3 juga. HP ini tuh rilis Maret 2025 dengan harga 10 juta dan sekarang udah turun ke 7 jutaan. Oke, secara singkat yang bikin dia beda dari HP-HP Snapdragon 8 Gen 3 lain yang jelas adalah dia HP-nya gaming banget. Dia punya air trigger, kemudian ada USB port Type-C-nya itu ada 2. Jadi buat lo yang mau main sambil ngecas, dia punya bypass charging dan ada display lucu nih di belakangnya yang memang performanya gaming banget. Dan ya seperti yang udah dibahas Rangga kemarin, casingnya itu juga bisa ngeredam panas. Jadi emang HP ini tuh DNA-nya gaming banget lah, kuat.
Nah, tapi jujur, kalau gue pakai HP ini buat dipakai sehari-hari, gue kurang nyaman. Kenapa? Karena dari semua HP yang ada di sini, menurut gue ini yang paling berat. Jadi kalau lo pakai buat harian, dibawa commuting, terus kemudian selain di tas ya, maksudnya dikantongin, menurut gue masih kerasa nggak nyaman untuk dibawa terus-terusan. Tapi beda cerita kalau misalnya HP ini lo pakai buat, lo beli buat kebutuhan gaming lo, ini masih worth it banget. Dari segi harga dan juga fitur-fitur gaming yang bukan cuman gimmick. Jadi benar-benar berfungsi. Khasnya ROG lineup lah. Jadi kesimpulannya ROG 9 FE ini menurut gue masih salah satu yang worth it untuk diconsider buat lo yang gamer dan juga nyari HP yang beda gitu. Karena kalau lihat casing HP, back case HP-HP sekarang tuh desainnya tuh sama. Jadi buat orang-orang yang mau tampil beda, menurut gua ROG Phone 9 FE ini masih sangat worth it dan layak untuk diconsider. Nah, itu tadi 6 HP dengan Snapdragon 8 Gen 3 yang gua bahas di akhir tahun 2025 ini. Semoga bisa jadi nambah referensi lu ketika cari HP-HP yang masih tergolong bagus secara performa. Dan ya tadi ada balance lah, ada yang segi form factor, ada yang ngandelin kamera kayak Pana X7 Ultra dan Xiaomi 14, terus kemudian yang foldable kayak Vivo X Fold 3 Pro dan juga Flip 6. Ada juga yang mungkin performa banget mentok rata kanan di sisi gamingnya, yaitu ROG Phone 9 FE dan juga Poco F7 Pro. Jadi balik lagi pilihannya tergantung sama kebutuhan lo seperti apa. Banyak juga sih memang HP-HP yang memang udah rilis tahun 2025 ini dan juga masuk kategori mid range yang nawarin dari segi price range mungkin udah mirip-mirip sama flagship-flagship ini. Nah, kalau kalian sendiri pilih yang mana? Apakah lu lebih cenderung pengen HP yang baru dirilis, atau ya kayak gua mungkin consider HP-HP yang udah rilisan tahun sebelumnya dan harganya udah jadi lebih worth it tahun 2025 ini. Oke, thank you yang udah nonton video ini sampai terakhir, dan like kalau kalian suka, jangan lupa subscribe dan follow kita di Instagram account thegridco.id. Semoga konten ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.